Oke, kawan-kawan OPEC Traders, kita ada pertanyaan dari teman-teman kita ya di grup untuk menganalisa beberapa saham atau emiten yang lumayan seru untuk dipantau ya. Bentar, aku naikin dulu. Oke. Untuk yang ditanyakan di grup ini ada dari Bang Lebri ya, ada Bumi Doh Toba. Kita coba bahas Bumi dulu ya. Oh, sama ada by DM pribadi ya pertanyaannya. Ntar ya kita. Oh ya, udah ya. Yang DM pribadi membahas ADMR berarti di video sebelumnya ya untuk ADMR. Nah, Bumi. Oke. Bumi. Yang nahanin ada JP, besar banget tahanan dia. Kalau dari data kita, itu JP adalah bukan siapa-siapa guys dari saham ini. Oke ya. Kalau dari data asing, berarti JP akumulasi. Ngapain? Yang diambil dari II. Kita cek dulu ya. Kok kira asing keluar semua nih? Gue dapat timer lagi guys. Oke, aman-aman. Oke. Nah, AK ini masih sesuai dengan treatment dia ya. Dia ngenaikin sedikit nih untuk ngasih kabar gembira aja sebenarnya. Kita fokus ke II. Mana II? Dia ngasih kabar gembira kepada followers Bumi lalu dibanting lagi. Seperti itu kayaknya ya. Nah, IE itu adalah emiten yang tidak ada pergerakan sama sekali tapi buangan guys. Oke ya. Ini cuma orang asing aja di bawah sini. Terus siapa lagi big sellernya? DX, MG, CC. Kita lihat lagi DX. Oke. MG, CC nih. Jadi kita ngarapin ke siapa nih guys? Untuk Bumi ini naik. JP. Enggak sih. Menurutku masih belum menarik sih untuk Bumi ya. Walaupun cuan ya untuk scalping. Menurutku nggak aman ya. Menurutku nggak aman. Karena apa? JP dia buangan di area sini. Tiba-tiba dia akumulasi. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Aku sendiri nggak ngerti guys. Kenapa JP akumulasi? Tujuan dia. Tapi yang pasti di sini ada resisten ya. Ada support ya. Nah, ya berarti kalau kalian mau yang main tap reading aja silakan. Kita ambil di support. Tapi resiko ditanggung ya. Ambil di support aja guys. Mungkin JP besok pengen take profit nih. Tapi apakah dia bisa nahan semua gempuran sell dari orang-orang besar ini? JP. Apakah dia bisa? Sementara dia udah buangan. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa? Menurutku masih belum menarik guys. Pun misalnya pun naik, ya areanya area sini aja 9-10% ya. Jadi ambil di area resistennya supportnya aja ya. Semoga aja tetap ditahan, semoga ya. Tapi kalau enggak ya udah cut loss aja. Kok ada resiko ada keuntungan juga. Seperti itu Bumi. Menurutku sendiri itu masih belum menarik. Terlanjut Doh ada resisten juga ya. Nah, sempat banjir aku lihat sekejap ya. 173 masuk sempat cuan di sini, terus di area sini masih dibawa ke bawah, jadi aku tidak ikut lagi. Terus nah di sini kelihatan ya YB, Kru, AK, CC.
CC yang buangan guys. CC yang buangan. Jadi kecil banget kepalaku pakai kursi ini. Oke, GR ngehandle YB. Mana YB kita? Oke. YB, menarik guys. Berarti YB. Nah, ini ya, aku baru keinget. Seharusnya aku catat juga ya. Nah, ini kelihatan nih. YB adalah pemain utama kita masuk ketika YB akum. Sekarang YB akum. Menurut kalian? Menarik kan? Untuk YB berarti kemungkinan saham ini akan terus dijaga YB ke depannya. Tapi tetap ditekan ke bawah karena dia biasanya seperti itu mainnya guys. Ketika sahamnya tinggi di sini dia tidak bergerak guys, tapi dia sudah holder utamanya dia. Terus ada AK yang udah buangan, CC yang udah buangan juga. Jadi YB solo dan GR. Seperti itu ya. Apakah ada Asian Light? XL, CP. Kecil ya? Kecil. Nggak berpengaruh guys. Jadi menurut aku, YB akan bikin skenario dia akumulasi. Kapan kita masuk? Menurutku, kapan yang terbaik adalah ketika sekarang sih. Sekali lagi ya. Market lagi fear. YB kuat banget nahanin barangnya. Jadi kalau dibawa banting ke bawah lagi, bisa aja kita akumulasi. Sebenarnya ini bagus ya, tapi aku sendiri ya pun kalau dapat cuan di area sini ya nggak terlalu menarik sih, tapi resikonya besar kan. Kalau aku biasanya main aman. YB polanya juga bagus ya, kelihatan nih. Kita lihat polanya YB bermainnya. Ketika di area sini dia akumulasi, MA menuju ke atas. Dia akumulasi di area sini, MA masih menuju ke atas. Akumulasi di area sini, MA menuju ke atas. Akumulasi di area sini, MA menuju ke atas baru dinaikin. Seperti itu ya. YB mainnya praktis. YB yang ngejagain sahamnya. YB juga yang punya plan ke depannya. Kata Bang Lebri, analisanya adalah dia berhubungan langsung dengan iNet, dengan DOS, dengan WiFi ya. Ya menurutku bagus banget. Rotasinya bagus banget. YB juga pengendali utamanya dia. Menurutku YB gak mau kehilangan kesempatan saham ini untuk terbang guys. Karena ini ketinggian dia mau nurunin ke bawah. Dan ternyata inilah bawahnya dia. Nah, di areanya berarti area setway-nya area sini guys. Ini udah kita rancang ya area setway. Kelihatan ya di sini juga YB akumulasi. Nah YB ngejagain di area sini nih. Ini YB jagain di area sini. Kemungkinan area setway-nya nih di area sini nih. Nah silakan kalau mau ikut-ikutan. Kalau turun ke bawah akumulasi average turn lagi ya. Seperti itu ya. Bagus YB. Tujuan utamanya adalah udah bagus nih guys. Ini belum selesai nih. Ya minimal kita ambil di resistennya dia ya. Ketinggian sih. Nah. Jangan terlalu muluk-muluk guys. Kalau udah cuan 10% ya oke lah. Take profit lah. Kalau dibawa ke atas bersyukur ya guys. Yang penting ingat polanya ya. Kita ngikutin pola market maker menuju kemana. Ini udah ke atas nih. Ini udah ke atas. Berarti udah bagus banget. Sementara ini keluar. Tapi YB masuk. Oke bagus. Bagus banget. Siap-siap ini untuk cuan kita selanjutnya guys. Kalau dari data kita sebelumnya kan yang menentukan arah itu sebenarnya asing ya. Tapi karena YB udah take over, berarti siap-siap akan digoreng oleh YB. Cara bermain YB ini kalau dari rotasinya, kita lihat dari dia akumulasi sampai dia kenaikan. Lagi-lagi aku lupa lihatin timer. Oke. Karena kita bahasanya nggak terlalu banyak ya, jadi aman. Nah, polanya dia. 9 hari, ya kurang lebih seperti itu ya guys. Nggak sampai 2 minggu ya. Karena nih YB baru akumulasi, mungkin 9 hari ke depan baru dinaikin. Jadi kita ambil di bawah-bawah aja guys, kalau bisa. Tapi sepertinya yang bantingan ini udah clear, jadi aman aja untuk kita. Besok juga ada bantingan, tapi YB udah kadung akumulasi guys, 161. Tandain dulu ya, kadung akumulasi guys. Terlanjur akumulasi.
Nah, kalau kalian ambil di bawahnya YB, cuan guys. Tapi pasti YB nggak rela. Kita lihat polanya YB. Ketika YB akumulasi, oh ya, YB masih bisa nurunin barang guys. Masih kuat YB. Masih kuat YB. Dia akumulasi di area atas nih, di area sini. Aman deh. Triggernya adalah ketika si sahamnya menuju ke atas guys. YB rapi ya naikinnya ya. Naikin sini baru dia naikin tinggi seperti itu ya. Itu trigger utamanya MA10 menuju ke atas. Seperti itu untuk YB. Bagus banget untuk DOH. Menarik untuk kita lihat sekarang. YB udah naik sesuai dengan skenario kita. Jadi siap-siap untuk terbang saham DOH. Seperti itu ya. Lanjut saham di grup tadi. iNet. Toba ya. iNet harus dibahas juga sih. Kita percepat aja ya. Toba, XL, PD, CC. CC guys. CC udah masuk guys. Nah kan bener kan? CC nggak rela saham ini jatuh. Aku yakin CC nggak rela saham ini jatuh. Makanya CC yang ngehold. Bener nggak? CC di area sini masuk. Betul. Ketika saham udah jatuh di area 1300 ke bawah. Nah, di area MA10 ke bawah, CC nge-hold. Berarti ini area holdan CC. Nah, Aka udah selesai gorengannya guys. Kita berasumsikan kemarin bahwa Aka bakal goreng sahamnya untuk naikkan, atau kita bilang Aka sebagai bandar karbitan yang siap ngegoreng harga. Ternyata Aka berubah pikiran, dia langsung buang barang. Apakah besok dinaikin? Apakah kalian percaya CC akan naikin? Kalau aku sih masih percaya ya, karena sahamnya masih dia jagain. Ini pertempuran antara di sini ngelawan retail, di sini ngelawan fear guys. Kasihan si CC digoreng sama sahamnya sendiri. Jadi seperti itu ya. Kalau menurutku ini bakal balik. Kalau CC bisa ngenahan CXL yang akumulasi di sini guys. Tiba-tiba CC naikin, XL ngepush lagi, selesai udah. Kalau aku nggak bakal masuk. Karena apa? Karena ini polanya udah menuju ke bawah. Kalau yang agak strong kayak Bang Lebri, kayak Bang siapa? Alfian ya. Alfiang. Dia holder utama yang nyerok bawah guys. Kalau aku nggak main di area sini, aku main safe aja. Seperti itu ya untuk Toba. Menurutku menarik. Tapi sekali lagi CC itu lebih kecil akumulasinya daripada retail. Oke, itu dulu. Kita lanjut ke iNet. Nanti kelupaan guys iNet. WiFi sempat dibanting kan? WiFi di sini 1% doang guys. Nah, ini asing udah masuk guys. Kita lihat porsi asing deh. iNet. Oke, kita lihat porsi asingnya dulu ya. Aku takutnya salah sangka. Nah, domestik memenuhinya, jadi kita fokus ke domestik aja, nggak perlu peduli sama asing. Tapi biasanya kalau asing udah masuk, domestik itu pede guys. Sekarang holdernya untuk iNet itu AKXA, nggak ada pergerakan besar sama sekali, nggak ada bantingan besar di sini. Yang ngebuang cenderung ada XL, CC. Kenapa CC buang? Di sini kita super AKBK. Nah, AK masih tetap lanjut guys. Dari historical yang aku data itu sebelum kenaikan ya. Oke, yang nge-push itu NI yang paling atas ya. Nah, AK masuk lagi nih. Tapi AK itu mainannya kecil-kecil aja sebenarnya guys, di area sini. Kenapa aku bilang AKBK holder utama? Salah aku itu guys. Karena itu reset cepet kayaknya. Nggak bisa dibiarin ini guys. Oh CC nih, masih CC guys. Kenapa CC buangan? Karena ngikutin NI buangan.
Hmm. Forensnya AK. Kalau dari data itu AK yang ngegoreng saham ini naik ke atas, guys. Akumulasi dulu kecil baru dia goreng. Apakah besok akan naik? CC juga buangannya kecil kan. Menarik ya? AK itu setiap kali AK masuk besok diloncat nih guys sahamnya. Kalau kalian mau ambil loncatannya silakan guys. AK main di bagian bawah. Bisa AK trader semua ini guys. Apa kalian, nah kelihatan ya. Gini aja kita pendapatnya nih. CC merasa sahamnya ketinggian lalu dia banting. Itu logikanya. Terus AK di sini dia ngambil kesempatan ketika bantingannya besar dia ngehold di bagian bawah. Kemungkinan seperti itu ya. Lihat nih di AK di sini nih. AK akumulasinya besar di area awal. Oke, di awal AK terus ketika dibanting ke bawah AK juga ikut akumulasi. CC di area sini udah ngebanting. CC mau keluar dari awal market open guys. Ini area CC buangan, bahaya nih. Tapi CC akumulasi lagi di area bawah. Nah, berarti di sini adalah area dia substitusi, area ambil barang. Kita asumsikan itu ya. Ini menurut CC kemurahan. Ini menurut AK ketinggian 298. AK tinggi di area sini guys. Nah, oke ya. Jadi apakah besok akan terbang? Kayaknya belum sih. Karena apa? CC yang nge-push ke bawah guys. CC yang nge-push ke bawah. Jadwalnya apakah besok? Besok mungkin besok. Tapi kemungkinan sementara aja untuk kakak keluar. Karena kakak kedong kemasukan nih. Kemasukan duluan kakak, kemungkinan nih. Jadi mungkin kakak masuk. Apakah CC ngelanjutin kita nggak tahu ya guys. Tapi kakak pasti pengen take profit. Kebetulan banget ketinggian kakaknya isian guys. Ya. Ketinggian. Jadi kemungkinan agak besar nih besok kenaikannya. Jadi kita ambil kesempatan kakak ngambil barang di atas. Kalau kalian berada di bawah 269, kalau besok sempat di bawah 296 di area 298 di area AK akumulasi, bisa ambil barang guys. Ya seperti itu ya. Tapi kalau di awal-awal sudah dibanting ya udah nggak usah ikut-ikutan. Sekali lagi ikutin pola kita ya. Ikutin MA-nya. Tuh kelihatan kan? MA di sini juga kelihatan dong. 13 Oktober di sini nih masih di area pola MA. Nah, ikutin aja MA-nya. Kalau MA-nya masih ditahan berarti ada kemungkinan naikin. Kalau jebol MA-nya sudah nggak usah ikut. Berarti dia berada di area MA 200 guys. Untuk pola di saham ini seperti itu ya. Di sini juga MA 200. Kalau MA 200-nya menuju ke atas siap-siap untuk diterbangin. Di sini juga nih di area sini polanya clear banget sih ya. Nah, kita ngikutin polanya aja. Jadi kalau ada HKan seperti ini terus cenderung di bawah next, siap-siap ikut seperti itu untuk cara bermain aku ya. Tapi kalau mau nitip-nitip silakan. Ngambil resiko average bawah ketika dibanting silakan. Kalau percaya diri sama dengan riset sendiri di area sini average akumulasi silakan. Kalau di bawah akumulasi bandar AK silakan. Jadi seperti itu dan sampai jumpa untuk next episode ya guys. Seperti itu. Bye bye.